Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Herzbun Arif dari Forum News Network. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia bergerak cepat mengubah peraturan KPU tentang batas usia calon kepala daerah, ya. Yang semula itu disebutkan bahwa calon kepala daerah itu pada saat pencalonan itu minimal 30 tahun. Untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur itu diubah menjadi pada saat pelantikan. Dan pelantikannya itu sekarang sudah ditentukan ini pada bulan Januari nanti. Jadi ya tidak bisa tidak publik menafsirkan bahwa sebenarnya KPU itu hanya alat kekuasaan saja ya, bukan penyelenggara pemilu. Karena sesungguhnya sekarang ini ya, besok ya, artinya pekan ini artinya besok itu hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 itu Mahkamah Konstitusi juga sedang mulai menyidangkan maksud saya, gugatan yang diajukan oleh 2 orang mahasiswa berkaitan dengan batas usia calon kepala daerah itu ya. Nah, sekarang ini KPU langsung mengubah aturannya dengan alasan untuk menghormati atau melaksanakan putusan Mahkamah Agung, dan padahal kan sesungguhnya selain masih ada gugatan di Mahkamah Konstitusi juga syarat semacam ini, putusan semacam ini harusnya tidak berlaku pada pilkada sekarang. Kenapa? Karena proses atau tahapan penyelaksanaan pilkada itu sudah dimulai dan dimulai dengan pendaftaran para calon independen, bahkan sudah ditutup pendaftaran calon independen. Jadi artinya kalau ada perubahan yang ada aturan atau keputusan hukum yang mengubah proses di tengah jalan, ya tidak bisa berlaku untuk yang sekarang, tapi untuk pilkada yang akan datang. Tapi itulah saya kira mungkin kemudian saya tidak terlalu terkejut kalau banyak sekali komentar-komentar di berita-berita di link media online yang memuat keputusan KPU itu menunjukkan bahwa negara itu benar-benar hanya jadi milik keluarga Jokowi karena semua aturan itu bisa diubah begitu untuk memenuhi ambisi Jokowi membangun dinastinya. Ini terutama anak-anaknya, kalau sebelumnya Gibran, sekarang giliran Kaisang. Nah, dalam putusan yang terbaru itu sekarang ini peraturan KPU itu kan sebelumnya mensyaratkan bahwa untuk gubernur dan wakil gubernur itu berusia 30 tahun pada saat pendaftaran, sementara untuk bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota calonnya ini ya, itu berusia minimal 25 tahun pada waktu pendaftaran. Nah, sekarang ini diubah bahwa para gubernur dan wakil gubernur itu dan juga bupati dan wakil bupati itu harus sesuai dengan usianya itu, yakni 30 dan 25 tahun itu per tanggal 1 Januari 2025. Dari sini saja kan sudah jelas kita tahu aturan ini memang spesial untuk Kaisang Pangarep. Kenapa? Karena Kaisang ini kan lahir pada tanggal 25 Desember tahun 1994. Jadi dia nanti pada tanggal 25 Desember itu sudah berusia atau tepatnya bukan sudah ya, baru genap berusia 30 tahun. Nah, jadi kalau kemudian syaratnya bahwa pelantikan pada tanggal 1 Januari atau sepekan kemudian, ya berarti dia memang sudah memenuhi syarat usia 30 tahun. Padahal sebelumnya pada aturannya itu pada saat pendaftaran, dan pendaftaran itu kan dimulai pada bulan Agustus dan kemudian penetapannya pada bulan September. Jadi kalau berdasarkan peraturan KPU yang lama dan juga sebenarnya itu merujuk pada undang-undang, ya Kaisang itu tidak bisa maju ya menjadi calon gubernur maupun calon wakil gubernur. Tapi dengan keputusan ini ya sangat dimungkinkan Kaisang itu akan maju entah sebagai gubernur atau sebagai wakil gubernur. Hanya saja ini jadi pertanyaan ya, kalau kemudian ini Mahkamah Konstitusi memutuskan yang berbeda atau mengabulkan gugatan dari para mahasiswa yang menggugat batas usia itu, ya ini berarti kan Kaisang itu batal untuk maju. Tapi saya kira rasanya nggak mungkin
itu terjadi ya. Ya karena kita tahu kasus-kasus seperti kasus Kaisang ini, sebelumnya pernah terjadi di Mahkamah Konstitusi ya, ini berkaitan dengan Gibran gitu. Jadi, saya kira ini, hampir dipastikan akan mulus, tinggal di mana nanti, Kaisang itu akan maju, apakah di Jakarta atau di Jawa Tengah. Nah, mari kita bahas lagi ya, soal tadi keputusan dari, atau, peraturan oleh KPU yang diubah itu disampaikan oleh, KPU, Ketua KPU Yani Hasyim Asyari itu kepada media dalam keterangan tertulis kemarin ya, hari Ahad tanggal 30 Juni 2024. Dia menjelaskan 3 kerangka hukum yang terkait, hal ini, yakni amar putusan Mahkamah Agung nomor 23/P/HUM, /2024 angka 2, kemudian tentang ketentuan tentang akhir masa jabatan di Undang-Undang Pilkada dan ketentuan tentang pelantikan serentak, ya. Nah, kita yang paling penting saya kira kita bacakan soal, keputusan tentang, batas usia saja ya, yakni berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur dan 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati atau calon, wali kota dan wakil wali kota terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih. Jelas ya? Artinya sejak pelantikan. Ini tricky banget ya, walaupun selisihnya hanya hitungan hari, tapi ini sangat menentukan karena saya sebut tadi, kalau, itu per tanggal 30 tanggal 1, Januari, ya berarti seminggu sebelumnya itu Kaisang sudah berusia 30 tahun. Jadi kalau mau dibantah, kan katanya itu kan bukan hanya untuk Kaisang tapi semua, kandidat, saya kira kan, realitasnya yang sekarang ini mau maju menjadi gubernur untuk yang usia-usia muda itu, ya siapa lagi kalau bukan Kaisang. Benar yang mengajukan gugatan bukan Kaisang, yakni yang mengajukan gugatan oleh Partai Garuda. Tapi kalau kita lihat di Partai Garuda ini, satu, partai ini tidak lulus di, parliamentary threshold. Kedua juga tidak masuk, wakilnya tidak ada satupun yang menjadi, anggota terpilih di DPRD DKI Jakarta. Yang ketiga tidak ada, kandidat dari, Partai Garuda itu yang layak dan pantas dan bisa diusung untuk menjadi calon, kepala daerah khususnya sebagai gubernur atau wakil gubernur. Jadi ya, mau tidak mau kita mesti mengkaitkan bahwa ya Partai Garuda ini sebagai kemarin yang ikut mengusung pasangan Prabowo Gibran bekerja untuk istana gitu ya. Ini dugaan yang sangat logis dan itu saya kira banyak sekali disampaikan oleh para pengamat dan yang paling banyak itu di, kalangan netizen. Kalau Anda tinggal, cari-cari saja jejak detailnya dari netizen dan komentar-komentar yang ada di media online. Nah, seperti saya sebut tadi, syarat minimal usia calon kepala daerah itu sekarang kan digugat di Mahkamah Konstitusi oleh 2 orang mahasiswa Fakultas Hukum, yang satunya dari, mahasiswa Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang bernama Ahmad Fahrul Razi dan kemudian mahasiswa Podomoro University Anthony Lee. Nah, mereka ini mengajukan permohonan uji material pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Ini saya sebutkan tadi itu ya, karena sebenarnya, kalau peraturan itu diubah ini bertentangan dengan undang-undang ini ya. Dan itu, gugatan ini, judicial review itu, telah disampaikan oleh mereka pada tanggal 11 Juni 2024. Dan, sekarang ini akan, diadili dalam pekan-pekan ini maksud saya, akan diadili dan dimulai besok ya, hari Selasa tanggal 2 Juli 2024. Nah, apa sih pasal yang bertentangan, sebenarnya dengan peraturan KPU itu, yakni pasal 7, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, itu kan, dijelaskan bahwa, calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, calon wali kota dan calon wakil wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Ini, di, huruf F-nya berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur, serta 25 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota. Nah, dalam permohonan itu kedua mahasiswa ini ingin mempertegas titik waktu syarat minimal usia itu diterapkan. Ini kaitannya tadi itu dengan putusan Mahkamah Agung
yang mengeluarkan putusan agar KPU mengubah aturan terkait syarat minimal usia calon kepala daerah dalam peraturan KPU. Dan MA memang memerintahkan KPU itu agar syarat usia ini berlaku terhitung saat pelantikan bukan saat pencalonan, dan ini yang mengajukan gugatan adalah Partai Garuda. Nah, sebaliknya dalam gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi itu aturan syarat minimal usia Cakada dihitung saat tahapan pencalonan, bukan saat pelantikan. Jadi ya sesuai dengan bunyi pasal sebelumnya. Kan pasal 7 memang dalam Undang-Undang Pilkada itu tidak mengaturnya ya. Dan karena itu kedua mahasiswa tadi menilai putusan nomor 23P garis miring HUM garis miring 2024 Mahkamah Agung itu bertentangan dengan original intent atau maksud tekstual yang asli dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Dalam pasal 7 huruf E itu yang memuat ketentuan usia bagi calon kepala daerah adalah untuk calon yang akan berkontestasi, bukan untuk calon yang akan dilantik karena memenangkan pilkada. Ini memang agak aneh sekali ya putusan dari Mahkamah Agung ini. Mana ada orang kemudian kan syarat pendaftaran ya, tapi kemudian di situ bukan dijadikan syarat pelantikan. Ini kan betul-betul kelihatan konyol banget dan kelihatan memang aturan itu pokoknya diubah seenaknya saja selama kemudian keluarga Jokowi menginginkan itu. Nah, yang juga yang disoal oleh para mahasiswa ini, dia menilai bahwa putusan Mahkamah Agung itu telah menggeser posisi dari Mahkamah Agung dari negatif norm atau pembatal norma menjadi positif norm, pembuat norma. Hal yang sama sebenarnya terjadi juga di MK ya dalam kasus dengan Gibran itu, karena MK juga membuat norma baru yang bahwa ditambahin kalau di sini soal pelantikan dan dari pendaftaran ke pelantikan, kalau pada kasusnya Gibran itu kan usianya tetap 40 tahun tapi dengan pengecualian mereka yang pernah menjadi kepala daerah atau sedang menjadi kepala daerah yang dipilih melalui pilkada. Nah, soal ini ya, soal tadi itu dipersoalkan oleh mereka, Mahkamah Agung itu kan bukanlah kelembagaan yang punya kewenangan untuk membuat undang-undang tadi ya. Yang punya kewenangan itu membuat kewenangan pembuat undang-undang adalah legislatif dan pemerintah. Ini yang sering disebut sebagai open legal policy. Nah, cuman ini saya membaca pernyataan dari juru bicara Mahkamah Konstitusi. Nah, ini cukup menarik ya. Karena ternyata katanya itu salah satu gugatan itu yakni perkara nomor 41 PUU garis hubung 22 Romawi itu dan tahun 2024 dalam permohonannya. Nah, ini saya kira penting itu untuk kita cermati. Nah, pemohon itu meminta Mahkamah Konstitusi mengubah syarat usia calon kepala daerah dalam pasal 7 ayat 2 huruf E Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota menjadi undang-undang yang berbunyi berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur serta 25 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wakil wali kota diubah menjadi untuk calon gubernur itu berusia 30 tahun, sementara untuk calon gubernurnya 29 tahun. Sementara untuk wali kota maupun bupati itu tetap 25 tahun, sementara bagi wakilnya yakni wakil bupati dan wakil wali kota itu berusia 24 tahun. Jadi sama-sama dikurangin 1 tahun gitu. Ini saya tidak tahu apakah ini gugatan yang diajukan Ontonile atau yang digugatkan oleh Fahrul Roji tadi ya. Karena kan ada 2 gugatan sebenarnya. Nah, ini konsekuensinya tentu berbeda ya. Kalau ini yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, berarti kalau dikabulkan, Kaisang itu dia hanya aman kalau dia maju menjadi wakil gubernur, bukan sebagai gubernur ya. Kalau gubernur kan tetap 30 tahun, sementara kalau wakil gubernur itu 29 tahun. Nah, ini penting ya untuk juga dicermati. Dari situ sebenarnya nanti dari putusan Mahkamah Konstitusi pun kita sudah bisa mendapat gambaran kemana sebenarnya Kaisang ini mau berlabuh, kemana sebenarnya dia mau berlaga. Tetapi kalau lihat sinyal yang lain, nah ini juga penting, sinyal dari lembaga survei. Karena kita itu sudah bisa menduga-duga ya, setiap kali ada publikasi dari lembaga survei, ya kira-kira itu seperti itulah nanti skenarionya dari istana. Nah, ini
Lembaga Survei Indonesia itu, baru saja merilis hasil survei tentang, pilkada atau elektabilitas dari calon-calon yang akan berlaga dalam pilkada di Jawa Tengah ini ya. Dan, berdasarkan, dari, survei yang dilakukan oleh LSI itu, pertama mereka membuat simulasi top of mind, apa yang ada di benak, warga Jawa Tengah misalnya begitu ya. Dari ini nggak perlu menyebut nama, langsung aja siapa yang teringat oleh, responden itu yang disebut namanya, top of mind. Disebutkan bahwa yang paling banyak disebut itu nama dari Irjen Ahmad Lutfi yang sekarang menjadi Kapolda, Jawa Tengah dan dia bersiap-siap juga maju untuk pilkada. Ini, baliho-balihonya sudah bertebaran di, Jawa Tengah. Nah, ini dia paling banyak disebut dengan 5,2%. Dan, nah ini yang menarik kemudian diikuti oleh Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep dengan 25%. Di bawahnya itu ada, nama-nama seperti Ketua DPRD, Jateng Sudaryono, kemudian ada juga, Ketua DPD PDIP Jateng Bambang Wuryantoro, tadi kalau Sudaryono 2,1%, kemudian Bambang Wuryanto maksud saya bukan Bambang Wuryantoro ini, atau Bambang Pacul biasanya lebih dikenal itu, hanya 1,8%, Bupati Kendal Diko Kaninduto, ini tokoh muda juga, cuma, 1,7%. Bahkan ini ya, nama Wakil Gubernur Jawa Tengah periode 2018-2023 Tat Yassin Maimun itu hanya 1,5%. Nah, di luar itu rupanya LSI, juga tidak hanya, top of mind, tapi, dia juga membuat elektabilitas dan ternyata kalau dari sisi elektabilitas ini ternyata Kaisang itu katanya paling tinggi 15,9%, kemudian, Ahmad Lutfi tadi, Pak Kapolda itu 12,9% dan, jauh di bawahnya itu ada tokoh, senior seperti PDIP Bambang Pacul tadi hanya 5,8% dan Hendrar Prihadi ini mantan wali kota Semarang juga tokoh PDIP itu hanya 4,7%. Jadi jauh di bawah, dari, Kaisang ya dan padahal Hendrar Prihadi itu kan, mantan wali kota, Semarang dan sekarang dia dipromosikan menjadi, kepala LKPP. Ini singkatannya saya mohon maaf sering-sering salah ya. LKPP itu Lembaga Kebijakan, Pengadaan Barang dan Jasa, Pemerintah gitu ya. Ini, kecil banget gitu ya. Dari survei ini kita sudah bisa menduga-duga kelihatannya Kaisang itu akan akan dilagakan, akan ikut mengikuti pilkada di Jawa Tengah alih-alih, pilkada Jakarta ya. Kenapa? Karena di pilkada Jakarta memang, nama, Kaisang ini jauh sekali kalau dia berhadapan dengan, Anies Baswedan gitu ya. Bahkan tadinya kan, dia disebut-sebut akan dipasangkan dengan Ridwan Kamil sebagai wakil gubernurnya. Itu pun juga Ridwan Kamil itu jauh sekali kalau dibandingkan dengan, Anies Baswedan. Tapi kan kita tahu sekarang ini, partai-partai pengusung Anies Baswedan ini, sampai sekarang masih belum solid gitu ya. Ini akibat dari keputusan, PKS untuk mempaketkan, Anies berpasangan dengan, mantan presiden PKS Sohibul Iman gitu ya. Masalahnya kan PKS tidak bisa mengajukan sendirian dan dia perlu partai koalisi lain. PKB misalnya sudah mulai, bersama dengan PDIP mewacanakan ada poros ketiga. Jadi ya membentuk, pasangan sendiri gitu, bentuk koalisi dan mengusung calon sendiri. Padahal ini kan, PKB yang pertama kali secara resmi mencalonkan Anies dan bahkan Anies sudah menyatakan, penerimaan dan kesediaannya untuk maju sebagai calon gubernur dari, PKB. Nah, sementara Nasdem sampai sekarang belum jelas, tapi sinyal-sinyalnya antara iya dan tidak begitu ya. Jadi ini bakal rame. Artinya apa? Sangat mungkin ya kalau kemudian memang terbentuk 3 poros, Kaisang itu, punya peluang untuk maju dari Jakarta. Tapi kalau di Jakarta saya kira tetap saja dia sebagai wakil. Walaupun sebagai wakil dibandingkan dengan gubernur di Jawa Tengah, tetapi kalau dari pernyataan, Kaisang ya, yang sebelumnya ketika dia ditanya akan memilih mana, apakah ikut pilkada Solo atau Jakarta, dia menyatakan dia akan ikut di Jakarta karena dia sekarang posisinya sebagai ketua umum partai, jadi tokoh nasional gitu ya. Tokoh nasional nggak pantas kalau hanya jadi wali kota di, Solo. Tapi apakah nanti keputusannya dia itu akan maju menjadi, calon gubernur di Jawa Tengah atau tetap di Jakarta tapi menjadi calon wakil gubernur, saya kira ini, pasti mereka sedang, istana itu sedang terus
melakukan simulasi-simulasi dan jangan kaget ya kalau beberapa hari ke depan itu akan muncul berbagai survei itu yang menunjukkan bahwa Kaisang itu unggul. Dan kalau dari sekarang ini disebut-sebut bahwa Kaisang unggul di Jawa Tengah, kita bisa menduga-duga bahwa kemungkinan besar kalau tidak terjadi perubahan peta politik di Jakarta, Kaisang ini mengincar di Jawa Tengah. Saya Hersman Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.